rabbal alamin. Kumaha ibu dalam sedaya? Alhamdulillah. Ya. Kalau sehat mah nikmat rasanya ibu ya. Mau jalan ke sini nikmat. Mau jalan ke masjid nikmat. Jadi semuanya akan terasa nikmat kalau seandainya semuanya dalam keadaan digunakan untuk beribadah, insya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, setelah sekian lama kita mengkaji dan mempelajari apa yang terkandung di dalam Al-Hikam dan juga Sunan Taufik ini, maka insya Allah semakin hari semakin bertambah rasa iman kita, semakin hari semakin bertambah petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan di dalam suatu keterangan bahwa manis dada ilman, barang siapa yang bertambah keilmuan setiap hari, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuknya untuk semakin meningkatkan keimanan kepada Allah, tidak bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yazdad bu'dan illa lam yazdad hudan illa bu'dan, bukannya berdekatan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru malah semakin jauh. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dan selamanya senantiasa berada di dalam hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ilmunya bertambah dan juga hidayah untuk beramal pun semakin meningkat insya Allah. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, di sini dikatakan di dalam Al-Hikam hikmah yang nomor 15, insya Allah semakin hari kita semakin mengkaji, semakin melihat ilmu pengetahuan kita, terutama untuk masalah tauhid. Sebagaimana pekan lalu kita mempelajari bahwa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagaimana kita ketahui Allah tidak terlihat. Nabi Muhammad pun Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lama berlalu dari kita, namun rasa di dalam tubuh kita semakin mendekati petuah-petuah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa keimanan kita justru semakin meningkat. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bisliqat, bahwa yang pertama kali wajib diketahui oleh manusia menurut Syekh Ibnu Ruslan adalah ma'rifatul ilahi bisliqat, meyakini akan adanya Allah dengan seyakin-yakinnya. Ibu yakin sama Allah? Kok mas jawabannya? Yakin tidak? Yakin. Ya, setiap hari kita beribadah, ibadah sholat semuanya sholat. Apalagi kalau kita merasakan sholat subuh di Masjid Al-Barakah itu. Saya bulan yang lalu diundang hadir ke sini dalam rangka kajian sholat subuh, kajian makna subuh. Ketika saya masuk ke sini, masya Allah, kok nggak ada pintunya, saya bilang. Mungkin di Cilengsi ini satu-satunya masjid yang tanpa pintu, Masjid Al-Barakah ini, gitu ya. Bukan berarti tidak kebeli pintu, tidak. Justru mampu membangun masjid 2 lantai pun sanggup membeli pintu, betul? Tapi ini adalah filosofi bagi kaum muslimin wal muslimat, bahwa keberadaan Masjid Al-Barakah itu menampung seluruh kaum muslimin wal muslimat. Alhamdulillah. Barusan saya berbincang-bincang dengan salah satu pengurus DKM, kalau di sini katanya 24 jam selalu terbuka pintunya. Kenapa? Pintunya nggak ada. Jadi insya Allah kajian kita semakin barokah dengan adanya Masjid Al-Barakah. Dan kalau ibu tiba-tiba lapar ketika kajian, tinggal hidup aja ikan di sini. Ada gitu ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian,
di dalam hikmah nomor 15 ini, musannif yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memaparkan pemahamannya dan juga ulasannya kepada kita sekalian untuk semakin mempertebal tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ungkapan yang beliau ungkapkan di dalam hikmah nomor 15 ini adalah bahwa mimma yadulluka an wujudi qahri subhanahu, salah satu dalil tentang adanya sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar, yaitu sifat memaksa, adalah dengan adanya an hajabaka anhu bima laisa wujudin ma'ahu, dengan adanya terhijabnya kita kepada Allah sehingga Allah tidak terlihat oleh kita. Padahal Allah, sebagaimana kita kajikan minggu-minggu yang lalu, bahwa Allah tidak pernah menghijab dirinya sendiri, bahwa Allah tidak pernah menutup pancaran sinar cahayanya sendiri, tapi justru kitalah yang kadang terhijab dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa hijab yang menyebabkan kita tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat kasih sayang Allah, tidak bisa melihat pancaran hidayah dari Allah? Dengan adanya kelalaian diri kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dalam kesalahan kita melangkah dalam pijakan-pijakan yang seharusnya kita tidak lalui. Kalau seandainya subhanallah kita selalu menapak pada jalan kebenaran, menapak pada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Bagaimana kata Bimbo? Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Betul? Jadi sebenarnya Allah itu kanzun makhfiyah, sebagaimana dimaksud dalam hadis qudsi bahwa Allah menyatakan kuntu kanzan makhfiyah, bahwa aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rifa, maka aku ingin supaya aku diketahui keberadaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa khalaqtul khalqa li'u'rifa, maka aku ciptakanlah beberapa makhluk supaya aku diketahui, likai u'rifa, supaya aku diketahui oleh makhluk-makhlukku. Tadi dikatakan bahwa Allah tidak menghijab dirinya sendiri, Allah tidak menutup cahaya sendiri, tapi kita bisa melihat Allah tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita merasakan kehadiran Allah tidak? Merasakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangankan Allah sang pencipta, makhluknya saja itu ya, makhluknya ada tapi tidak ada. Apa itu? Ada tapi tidak ada, tidak kelihatan. Apa contohnya? Jangan jauh-jauh, telinga aja kita. Kelihatan enggak? Padahal di sini ya, ketika dilirik kanan enggak ada, dilirik ke kiri enggak ada. Itulah salah satu contoh keterbatasan makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia pada hakikatnya untuk beribadah. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam tafsir Al-Jilani menyatakan bahwa surah Az-Zariyat ayat 56 tersebut, liya'budun ay liya'rifun, bahwa manusia dan jin diciptakan justru yang pertama kali, sebagaimana tadi diungkapkan oleh Syekh Ibnu Ruslan, bahwa liya'rifun, untuk mengenal, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita tidak mengenalnya? Betul? Bagaimana kita bisa mentaatinya kalau kita tidak mengenal siapa Allah itu?
maka insya Allah dengan keberadaan ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf, insya Allah akan semakin mempertajam ilmu dan juga amal yang kita sehari-hari. Ibu hadirin jamaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dikatakan li'u'rifat, dikai mu'rifat, supaya aku dikenal oleh makhluknya. Namun sehari-hari kita beribadah, apakah itu ibadah makhluk yang secara langsung seperti halnya sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti halnya berummah dengan masyarakat sekitarnya, tapi langsung ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Ibu yakin di hadapan kita ada Allah? Yakin. Yang kebanyakan mana tuh kan? Mau dijawab yakin, takut salah. Mau dijawab tidak yakin, takut jawabannya juga salah juga katanya. Maka itu hadirin jemaah sekalian, kita lihat penafsiran dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan ungkapan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya, wahai Muhammad, katanya, apakah engkau melihat Tuhan ketika Isra wal Mi'raj? Maka Rasulullah SAW menyatakan, itu nuran, bahwa aku melihat cahaya. Sebagian ulama terpecah kepada dua bagian. Yang satu, Nabi Muhammad tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagaimana dipelopori oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah hibrul ummah, hibrul mufassirin, salah satu dari sebagian ulama-ulama mufassir di zaman sahabat Rasulullah SAW, bahkan dipuji penafsirannya oleh Rasulullah SAW. Ini disampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni ketika Rasulullah SAW menafsirkan, menyatakan tentang ra'aitu nuran. Bagaimana penafsiran dari Ibnu Abbas? Bahwa Nabi Muhammad SAW sebagaimana Ali bin Abbasin diterima dari sahabat Ibnu Abbas, ma kadzabal fuadu ma ra'ahu, bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad SAW menyalahi tentang ucapannya bahwa qalbunya melihat Allah Subhanahu wa taala, wa qala, dan mengatakan sahabat Ibnu Abbas, ra'ahu biqalbihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW melihat dengan qalbunya, bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Allah dengan qalbunya, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, lalu Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa engkau sekalian ra'aituhu robban, engkau akan engkau akan melihat Tuhan kita sekalian sebagaimana fi lailatul badri, sebagaimana kita melihat bulan pada malam bulan purnama nanti di akhirat nanti. Bahkan di dalam salah satu yang lebih jelas lagi, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa kita sekalian insya Allah akan melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi terbagi kepada dua. Yang pertama ada manusia manusia pada umumnya sebagaimana kita sekalian, yaitu ini terbagi kepada bahwa manusia akan masuk ke dalam jannatul ma'wa, jannatul na'im, atau jannatul firdaus, dan ini sekali-kali melihat Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk manusia yang khas, manusia yang khusus, itu adalah para nabi, para rasul, dan berikut para wali. Ini surganya tersendiri, yaitu surga Illiyin. Ada apa keistimewaan surga Illiyin ini? Subhanallah,
Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa innallaha jannatun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki surga, la hurun wala usurun. Di sana tidak ada istana, tidak ada bidadari, wala asalun wala labanun, dan juga tidak ada madu, berikut tidak ada susu. Ini sebagai perwakilan dari kenikmatan-kenikmatan yang berbangsa materi, bahwa dipuaskan materi dengan adanya materi. Tapi bagi para wali, para nabi, para rasul, para nabi, para wali, semuanya itu tidak bisa memuaskan, karena mereka semuanya sudah terbiasa dengan sesuatu yang abstrak. Maka ketika mereka di alam dunia pun beribadah bukan ingin untuk kelancaran rezeki duniawi, bukan untuk memperbanyak pahala, tapi karena apa? Karena subhanallah, itu jawabannya, ingin mengharap rahmat dan ridho Allah. Sehingga ditempatkannya pun di tempat yang tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surga Illiyin, surga yang paling tinggi. Lalu apa kesenangan yang ada di surga ini tersebut? Tadi tidak ada makanan, tidak ada minum, tidak ada asalun, tidak ada madu, tidak ada susu, dan tidak ada istana, berikut tidak ada bidadari sama sekali. Yang ada hanya satu, apa itu? Yanzuru biwajhillah, mereka memandang wajah Allah. Itulah kenikmatan satu-satunya yang ada di surga Illiyin. Mungkin bagi sebagian, loh katanya surga itu penuh dengan kenikmatan. Mala ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata. Wala udhun sami'at, belum pernah terdengar oleh kuping. Wala qalbun hadarat, dan belum pernah terlintas di dalam qalbu. Lalu apa kenikmatan yang ada satu-satunya di surga ini tersebut? Yanzuru binurillah, mereka memandang wajah Allah. Kalau wajah Allah di dunia, maka diartikan rahmat dan ridho Allah. Tapi kalau di akhirat nanti, makna wajhullah adalah betul-betul makna yang bukan lagi majazi, tapi makna hakiki, yaitu wajah Allah, artinya zat Allah. Senantiasa mereka melihat kepada zat Allah. Sehingga para hadirin jamaah sekalian, apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah mereka sangatlah berseri-seri, ila rabbiha, lanjutkan, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, ketika mereka memandang wajah Allah. Insya Allah, mudah-mudahan walaupun sewaktu-waktu kita melihat, ibu tahu nggak kita mau ditempatkan di surga Jannatul Ma'wa apa Jannatul Firdaus? Wallahu alam, kita masuk surga apapun itu, yang penting masuk surga apa gitu banyak. Kalau ada di surga Jannatul Na'im, surga Jannatul Ma'wa, surga Firdaus, maka akan melihat Allah sewaktu-waktu, karena masih ada makanan, minuman, istana dan lain sebagainya, semuanya ada. Maka Allah mempersilahkan mereka memandang wajah Allah dengan sewaktu-waktu. Tapi kalau kita masuk ke dalam surga Illiyin, maka selamanya memandang Allah. Insya Allah kita semuanya berharap bahwa Allah senantiasa menurunkan rahmat dan ridho Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu mohon maafnya, kolbu saya terbagi kedua bagian, satu ada di Barakah, tapi kolbu saya ada lagi ujian. Bukan apa-apa ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, tadi disampaikan bahwa salah satu dalil adanya
sifat qaharnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya hijab sehingga kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak bisa dilihat? Karena itu adalah sudah menjadi ketentuan Allah, sudah menjadi skenario Allah, dan sudah menjadi ketetapan Allah. Salah satu yang menyebabkan bahwa Allah tidak terlihat justru karena Allah berkuasa untuk menghijab dirinya dengan sesuatu yang tidak terlihat. Bukan berarti Allah menghijab dirinya sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala terhijab oleh kita selaku makhluknya dengan segala sesuatu yang menyebabkan Allah tidak terlihat. Lalu apakah ada orang yang bisa melihat Allah? Ada, salah satu di antaranya, dan ini satu-satunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Bulan apa? Hari ini bulan masuk bulan apa? Salah satu mensyukuri bulan Rajab apa? Meningkatkan ibadah. Betul, tadi banyak berpuasa. Kalau berpuasa masih masuk lulus. Ada diturunkan grade-nya lagi, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Sebagaimana kita tahu bahwa sholat di sunnah di bulan Rajab, 1 Rajab, malam Jumat pertama bulan Rajab, pertengahan bulan Rajab, dan akhir bulan Rajab. Bagaimana kalau seandainya sholat pun masih dirasa berat? Ada yang lebih ringan daripada sholat. Apa itu? Sedekah. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ummi ghadmat, ibu saya sudah meninggal ya Rasulullah, apa atasaddaqu minha? Apakah saya boleh bersedekah kepadanya?" "Na'am," kata Rasulullah, "silahkan bersedekah." "Ayu sedekatin afdalu ya Rasulullah? Sedekah apa yang lebih utama kepada ibu saya?" "Jaryul ma'i," mengalirkan air, yaitu memberi sedekah berupa air. Tapi jangan karena hadis ini ibu ketika apapun yang datang, entah itu panitia pembangunan, entah itu panitia santunan dan lain sebagainya, ibu tiba-tiba kasih segelas air mineral. Kata panitia, "Kenapa ibu ngasih kepada ini?" "Hadis kata Rasulullah," katanya. Tidak, maksudnya jangankan air, jangankan sate, jangankan soto, jangankan semua makanan, wong air saja sudah dianggap sebagai sedekah yang utama, insya Allah. Jadi betapa Rasulullah SAW menganalogikan segala sesuatu yang paling ringan, betul? Seperti halnya tadi sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah mah berat. Sedekah juga bukan hanya karena makanan saja, bukan hanya harta saja, bukan hanya minuman saja. Apakah ada sedekah yang ringan? Ada, dan ini rata-rata semua kaum muslimin melaksanakan, terutama saya. Apa? Tabassamuka ala wajhi akhihi shadaqatun. Berseri-seri wajahnya ketika memandang dan dipandang orang lain, itu adalah bagian dari. Jadi ketika ada panitia, ada orang yang santunan yatim, bahkan ada kotak amal melintas di depan kita, cukup dengan tidak seperti itu ya. Dan yang paling ringan adalah berzikir. Apa itu zikirnya? 1 sampai 10 berzikirnya Subhanallahi wali hayyul qayyum. 10 sampai 20 zikirnya adalah Subhanallahi ahadis somad. 20 sampai 30 Subhanallahir rauf. Bagaimana kalau tidak bisa berzikir seperti itu? Aduh, saya bingung jawabnya, harus bagaimana lagi. Itu adalah salah satu upaya kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Rasul. Ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku telah menerima syariat sholat, yang mana Rasulullah SAW diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Isra wal Mi'raj, sampai alhamdulillah Rasulullah menerima syariat berupa sholat. Disitulah Rasulullah birruh wal badan. Namun bagi kita umatnya
as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya kaum mukminin. Kalau dulu Rasulullah bermi'raj dan berisra dengan ruh dan badan, kalau kita mah saat ini hanya birruh saja. Bisa jadi sekarang kita berada di Bekasi, kemarin kita berada di Cilengsi. Kan ini Bekasi dan Cilengsi, antara Bekasi dan Cilengsi. Bisa saja kita menapak sholatnya ketika Allahu Akbar, tapi kalbu kita sedang merasat kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sebab hakul yakin bahwa di situ as-salatu mi'rajul mu'minin, salat adalah mi'rajnya kaum mukminin. Maka insyaallah kita sekalian semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, semakin meningkatkan kualitas salat kita insyaallah.